ada pilot, terus juga ada influencer, dokter. Duh, banyak banget kayaknya deh. Itulah dia profesi-profesi yang terlibat perselingkuhan. Apakah harus mereka atau bisa terjadi dengan siapa saja? Ayo kita saksikan berita berikutnya. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Di zaman saat ini banyak sekali akses untuk memudahkan perselingkuhan, khususnya penggunaan teknologi digital sosial media. Kali ini Ustadz Dennis Lim dan Teh Yunda akan sharing bagaimana cara mencegah perselingkuhan di dalam tuntunan Islam. Mari saksikan kisahnya hanya di Cerita Untungs. Tapi itu dia tadi ya berita yang memang cukup viral dalam waktu belakangan ini dan memang sangat menyita perhatian sekali. Tapi sebelum kita bahas obrolan ini, mungkin kita berdoa dulu semuanya, semoga rumah tangga kita selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahin, diberikan kesetiaan, insyaallah, suaminya dijaga, istrinya dijaga. Amin. Amin, amin, Biasanya? Ya. Nah, dijewer biar memang sekarang ini mudah banget kita menemukan berita viral di sosmed ya, berbagai jenis berita, dan sesuatunya yang gampang viral adalah ketika aib perselingkuhan itu kemudian tersebar menjadi satu sarana yang bisa dikonsumsi oleh umum. Terjadi di berbagai pekerjaan, ada public figure, ada influencer, ada pilot, ada pramugari, ada bisa siapa aja, dan itu benar-benar dengan kasus yang berbeda-beda. Bahkan dari kasus tersebutlah kita jadi tahu bahwa banyak platform chat yang tadinya tidak kita pikirkan ternyata bisa dilakukan peluang-peluangnya ya. Kok dilakukan langsung oleh ke saya, Pak? Maksudnya kok kepikiran? Ada itu aplikasi yang buat transaksi nganter bisa chat. Ada aplikasi buat main game bisa chat. Pernah dicoba? Ya belum sih. Enggak. Hari ini salah ngomong kita jadinya kan. Hari alhamdulillah kita ketemu dengan ini dia, pasangan yang adem luar biasa. Walaupun begitu pasti ada cobaan juga di antara mereka tentunya juga. Nah, langsung aja ketemu nih dengan ustadz muda dari Korea. Dari Jepang kan? Dari Jepang. Berarti harus tambah sipit lagi nih kalau dari Jepang. Ya, dan dari Sandi Kata Yunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeluangin waktunya yang kedua kalinya ya untuk main kesini ya. Wah, dengan senang hati ya Bu ya. Ketiga dong ini mah. Ketiga. Pernah yang sendiri. Oh, yang pertama. Bahkan yang paling pertama bikinnya 2 episode. Panjang ya Pak. Nah, ini yang menarik adalah tentunya juga sebelum kita masuk ke dalam kasus yang mau kita omongin mengenai perselingkuhan, kabarnya kalau Dennis juga sama Seida juga suka ini nggak? Misalnya ada yang godain salah satunya gitu, pernah nggak? Oh, sering. Seringnya gitu? Sering. Terakhir waktu kajian di mall tuh kan ada ibu-ibu gemes banget, "Ih, boleh cubit gak kok Dennis?" Udah nggak tahan banget itu, udah sampai dicubit itu. Langsung? Terus kalau kayak gitu? Maksudnya secara live gitu, maksudnya secara langsung? Ya secara langsung lah itu nyaksiin. Ada cubit goib gimana? Juga sih Pak, aduh. Nggak, kirain kan? Masa di depan Teh Yunda gitu? Nggak lihat langsung, kirain diceritain orang atau di video gitu. Ya dia lihat langsung. Nah, ini gimana nih? Berarti kan sekarang kan sosok ustadz gitu ya, memang udah seperti ya public figure gitu ya, orang-orang menyukai, orang-orang menyegani, ibu-ibu gemes gitu. Nah, dari posisi Teh Yunda sendiri menanggapi itu semua gimana? Karena kan pastinya juga harusnya emang ada batasan-batasan. Benar. Nah, itu gimana tuh Teh? Ya, yang pertama kita harus punya komitmen ya sama pasangan, karena ya bagaimanapun memang fitrahnya laki-laki itu kan mendua. Kan? Fitrahnya laki-laki itu mendua. Fitrah. Cari konfirmasi ya. Fitrahnya. Fitrahnya mendua. Senyumnya lebar banget. Bukan, Pak. Maksudnya kalau wanita itu hatinya buat satu orang, kalau pria tuh ada kecenderungan. Punya kemampuan untuk itu gitu. Kemampuan dan kecenderungan. Makanya laki-laki yang setia itu laki-laki yang mahal luar biasa.
Nah. Di saat dia memiliki fitrah untuk mendua, tapi dia bisa bisa setia pada satu wanita itu, masya Allah. Itu mahal. Dan Mahal punya sekali. peluang untuk itu, Dan punya tapi memilih peluang untuk untuk tidak itu. melakukan. Oh, Makanya itu kan lebih- tingkat sabar aja ada 3 kan. Nah. Sabar yang pertama itu pas lagi musibah. Aduh, gimana kamu dipecat ya? Mau gimana lagi? Itu sabar yang paling rendah justru, karena nggak bisa apa-apa. Sabar yang kedua tetap sabar dalam ketaatan. Kita tahu taraweh yang ini sholatnya cepat, kita milih yang sengaja yang panjang. Itu sabar yang lebih besar pahalanya. Sabar yang paling tinggi sabar yang Nabi Yusuf. Udah digoda perempuan yang mau, Cantik tetap lagi. aja. cantik, tapi tetap aku takut pada Allah. Masya Allah. Punya peluang untuk melakukannya, tapi memilih untuk tidak melakukan, itu sabar yang Masya Juga Allah. sabar yang paling mahal ya. Aku yakin kamu punya. Masalahnya, udah tahu punya yang mahal tapi suka disia-siain. Itu emang kamu mau. Udah dikasih tahu ada ketiga saudara. Iya. Tetep aja mau yang gitu. Iya. Aduh. Berarti emang seperti itu, emang kodratnya lelaki itu memang fitrahnya kecenderungannya mendua. Tapi ya kalau misalnya pilih satu itu berarti luar biasa. Nah, Waduh. ini kita langsung nih menuju ke beberapa berita viral ini, di mana memang ya berarti kan ini ada kecenderungan ke sana gitu ya, dan tampaknya ini sang istri tuh udah, ya saya nggak tahu sih gimana ceritanya gitu ya, tapi kan kita taunya malah dari sang istri yang mengungkapkan cerita Iya. tersebut. Hampir di gitu. setiap kasus itu Hampir ya. istrinya yang ngepost. Maksudnya iya mungkin udah nggak tahan nih kali. Dan mungkin juga itu kayaknya kalau dari setiap kasusnya tuh mereka tuh ngepost setelah kesekian kali. Iya. Iya Ya, pastinya. Pertama yang nyampe ngegerebek didatengin ke ruangannya juga kan ada. ada juga Bahkan yang di luar yang bukan public figure ya kan sebetulnya lebih banyak. Lebih-lebih. benar. yang datang ke kos-kosannya gitu, yang dia kemudian gerebek. Kemarin bisa lihat tuh gerebek, diajak jalan nggak mau gitu kan. Kita lagi kerja nggak taunya sama supir truk gitu. Iya, ada aja. Ada begitu. Maksudnya, ya begitu loh maksudnya, ya kita lihat dari berbagai kasus yang ternyata bukan cuma untuk status sosial tertentu, ternyata bisa terjadi sama siapa aja bisa. Pas aja, cuman yang itu aja yang kedengeran gitu kan Iya, maksudnya. betul. Jadi ya makanya balik lagi kalau ngelihat dari hukum ya, kita bicara hukum dulu ya. Seharusnya suami istri ya seperti pakaian kalau kata Al-Quran, libasul lahun, jadi pakaian untuk kalian, namanya pakaian saling menutupi. Maka kalau bicara hukumnya, nanti kita lepas selain bicara hukum ya, ya memang sebaiknya aib suami tentu tidak boleh dibuka ke luar. Tapi kita ngerti perasaan wanita, namanya ya bener-bener gimana sih dampingin dari nol, giliran udah sukses, dia gimana-gimana sama yang seumuran anak mereka, itu kan bahkan jadi sering jadi film azab juga kan, ide ceritanya kan banyak yang kayak gitu juga kan. Tapi terlepas memang itu sakit hati dan segala macem, ya terus kita mau lihatnya dari ngapain lagi nih, mau tetap saling dicari, Enggak, saya begini selingkuh karena ternyata istrinya juga begini. istrinya juga cerita, Kalau kamunya nggak begini juga saya nggak akan ngubah dan segala macam. sampai kapan kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi dia ngebongkar aib, meskipun iya dia yang selingkuh. Wallahualam, bisa jadi gara-gara dibuka jadi jalan pertobatan suaminya, kepalang malu, akhirnya jadi nggak berani lagi untuk ngelakuin hal yang sama dan sebagaimana macamnya. Dan kalau misalkan itu akhirnya bikin dia jadi tobat juga, alhamdulillah kalau tobat. Untuk dari sudut pandang si istrinya, punten, iya sakit, tapi bisa jadi gara-gara sakitnya itu ngadepin suami yang seperti itu, surgamu lebih terjamin daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia juga nggak usah bilang, Bapak kapan selingkuh Pak? Biar aku dapat penggugur dosa. Nggak gitu juga konsepnya, Bos. Ya. Tapi ya benar. Di sudut pandang akhiratnya, si istri itu dia sabar nggak nutupin pahala buat dia. Kan kepahitan ujungnya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat di sisi Allah. Itu bisa jadi dosanya lebih bersih daripada istri manapun. Dan juga kalau ternyata dosanya udah bersih, bisa jadi derajatnya jauh lebih mulia daripada istri manapun. Tapi kan nyebelin itu suaminya, pengadilan Allah akan ada. Dan kalau kita bicara puas-puasan atas balasan, bakal lebih puas nanti ngelihat si suami dibalas di nanti pengadilan Allah daripada di dunia. Di dunia paling diapain? Paling cuma dihujat netizen. Setelah dihujat netizen, mungkin kerjaannya hilang dan segala macam, tetap masih tidur di spring bed, tetap nggak kepanasan, nggak kehujanan, tetap masih punya makan.
tetap nggak pernah kelaparan, tetap tambah gemuk juga. Kalau bicara sekedar balasan di dunia. Jadi walaupun iya sih kami paham kalau sampai akhirnya dibuka, tapi kami pengen negasin lagi bahwa dari sudut pandang akhiratnya si istri buka tidak buka, kepahitannya itu bisa jadi jalan surga. Kita bicara pengen ke surga itu, ya Allah, Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Kita pengen ke surga pakai cara apa sih? Kadang-kadang wallahu alam, walaupun caranya mungkin nggak enak, nggak disukai, bisa jadi menggapai surganya bisa jadi dengan cara itu. Kalau gara-gara itu akhirnya dia jadi rajin tahajud sang istri, jadi nggak pernah bolos kajian, mulai syar'i, mulai ngapalin Quran, bahkan mengamalkan dan mengajarkannya. Bisa jadi ya itu jalan dia untuk ke surganya dari seperti itu. Tinggal nanti ini kita mau fokusnya bahas apa nih? Kalau sekedar cari-cari, ternyata si istrinya dia ngelayani, pantasin suaminya selingkuh. Urusan kita apa dengan rumah tangga mereka juga? Kenapa nggak sibuk sama-sama jadi tambah baik gitu? Karena kalau misalkan sibuk nyari siapa yang salah, itu mah udah jadi kelakuannya setan. Surat Al-Hijr ayat surat 15 ayat 39, diusir dari surga, setannya, iblisnya malah nyalahin. Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Allah lu disalahin sama dia. Kita sekarang mau nyarahin siapa? Kamu begini, kamu begini. Nggak sibuk. Orang beriman itu lebih sibuk mikirin gimana caranya dari setiap kejadian, gimana caranya aku tambah dekat sama Allah. Pahit kami paham, makanya kami tetap justru iya wajar kalau sampai istrinya kayak gitu. Toh kalau itu bisa jadi jalan si suaminya tobat juga, ya sudah, udah kepalang, udah kejadian. Tinggal mau pada ngapain nih? Ya dua-duanya baiknya, dua-duanya tambah dekat sama Allah. Kalau Allahnya juga udah benci sama suaminya, mudah bagi Allah matiin suaminya waktu itu juga, waktu lagi zina mungkin, waktu lagi maksiat. Kenapa dia masih hidup? Bisa jadi Allah juga ngasih kesempatan. Gara-gara dibongkar aibnya sama istrinya, suatu saat dia jadi tobat nasuha. Amin, alhamdulillah kalau bisa kayak begitu. Jadi kita mau fokus bahas apanya lagi nih? Bicara hukum, tadi kita udah. Tapi hukum hanya bicara masalah boleh tidak, ya, mubah, sunnah, makruh, wajib, dan yang lain-lain. Tapi di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Nah, kalau fikih hanya bicara boleh atau tidak, takwa bicaranya yang mana yang Allah suka. Kalau udah bicaranya yang mana yang Allah suka, jadi akan lebih sibuk mikirin, saya mau berbuat keputusan apa ya? Yang penting aku tambah disukain Allah aja lah. Dah, bismillah. Masya Allah. Aduh, bener sih. Kalau misalnya udah dengar kayak gitu tuh, kayak ya udahlah emang kayak gitu. Apalagi saya juga pernah dengar ya Ustadz, mungkin Kones juga bisa ini juga ya kalau saya salah. Jadi katanya kalau misalnya perempuan itu tuh dekat banget sama surga. Saking dekatnya itu ketika dia belum menikah, dia tinggal nurut apa dikatakan orang tua, betul, dia masuk surga. Ketika dia udah menikah, hah? Alhamdulillah. Apa sih? Kaget keren apa? Ketika dia udah nikah, nurut sama suami aja tuh insya Allah masuk surga juga. Nah sampai kalau misalnya suami pun, misalnya suaminya tuh ya bejat banget, suaminya nggak mau sholat, nggak mau apa segala macem, kita biarin aja juga nggak apa-apa karena kita nggak akan kena impactnya. Beda kalau misalnya suami kepada istri, karena suami itu bertanggung jawab akan istri, bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Bener nggak sih? Benar. Betul ya, bahkan sampai dibilang kayak gini waktu itu ada yang nanya kayak gini, seberapa jauh batas ketaatan istri kepada suami? Guru kami Ustadz Budi Asari bilang, suami itu nyaris jadi Tuhan. Kenapa? Kita kan ingat sabda Nabi, kalau aku tidak dilarang untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia lainnya, aku akan menyuruh istri sujud kepada suaminya. Tapi Islam adil dong. Kalau disuruh taatnya sampai segitunya, maka apa ganjarannya? Ya tadi, istri ketika nanti dipanggil ke pengadilan Allah, maka ketika ditanyakan ada kesalahan istri yang di situ ada andil suami, tentu harus ikut dihadirkan di pengadilan Allah. Benar kamu nggak jadi imam yang baik. Benar kamu nggak ngajarin. Benar kamu bersikap dayut, membiarkan. Sehingga akhirnya tidak ada kecemburuan, sehingga akhirnya kamu biarkan istrimu begini dan begitu. Sehingga akhirnya ngerembet jadi dosa ini dan itu. Dan demi Allah, yang paling dibutuhkan oleh manusia di hari itu adalah orang yang mau ikut nanggung dosanya. Istri, kalau soal suami kalian, itu harus bersiap untuk itu semua. Tapi itu hadisnya berimbang loh. Jadi nggak cuman untuk menunjukkan kebesaran riayah atau kekuasaan seorang laki-laki, tapi Rasulullah itu adil ketika mengeluarkan hadis itu. Jadi itu hadis ada khusus untuk laki-laki, ada juga khusus untuk wanita, perempuan. Jadi kalau untuk wanita diberitahukan hadis yang tadi, agar apa? Agar
kita tahu siapa yang harus kita hormati ketika kita sudah menikah. Besarnya riayah kita kepada pasangan kita sebegitunya, sampai kalau ada yang harus kita sujud itu adalah suami kita. Artinya apa? Memang besar sekali ketaatan seorang istri kepada suami. Tapi suami juga harus sadar betul dan jangan besar kepala. Ada hadis lanjutan untuk yang suami. Jadi suami terbaik itu adalah ketika dia dilihat dari bagaimana dia memperlakukan istri dan anak-anaknya. Jadi adil. Kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Sebaik-baiknya ya. Iya, jadi kalau baru baiknya kata tetangga, ya tetangga kita ke tetangga bisa jadi ada apa. Kalau ke istri justru. Jadi definisi baik itu harus semua aspek gitu ya. Misalnya ngajarin kebaikan, kemudian berlaku baik itu ya. Maksudnya baik. Tapi malah utamanya ke istri gitu. Utamanya kepada keluarga. Dua-duanya punya tanggung jawab luar biasa sih. Tapi dalam artian makanya tadi meskipun nyaris jadi suami yang tidak boleh ditaati, kalau sudah nyuruh nyembah kepada selain Allah sama pelanggaran syariat itu silakan untuk tidak ditaati ya. Karena kalau misalnya kita bicara tentang itunya mah ya karena tadi suami itu harus nanti bertanggung jawabnya nggak cuma di dunia tapi juga sampai di akhirat. Ustaz Umar Mita bahkan pernah bilang kayak gini. Beliau mengutip seingat saya dari hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau suami seluruh tubuhnya bernanah luka lalu istrinya membersihkan dengan cara menjilati sekujur tubuhnya, itu masih belum cukup untuk membayar ketaatannya kepada suami. Sampai segitunya. Tapi ingat, suami untuk dapat ketaatan istri sampai sebegitunya mesti siap nanti di hadapan Allah. Istriku, biar aku yang menghadapi pengadilan Allah. Masya Allah. Berarti sebenarnya keadilannya itu justru pada saat istri disuruh menghormati suaminya sampai hampir menyembah ya ibaratnya kan. Berarti kan kalau dia kerja sama orang pun tetap di bawah kehormatan sama suami kan gitu. Maksudnya sampai setinggi itu suami dihormati istrinya, tapi suami punya resiko harus bertanggung jawab terhadap semua keluarganya, berarti kan gitu. Di dunia dihormatin, tapi ketika di akhirat pengadilan harus tanggung jawab sama semua yang dibimbing dia gitu kan. Jadi kalau suami nanggung istri nggak nanggung suami kan? Ibunda Asiyah itu ngadepinnya Firaun. Iya. Tapi justru gara-gara ngadepin Firaun, beliau jadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Ibunda Khadijah, Ibunda Maryam, Ibunda Fatimah, putrinya Rasulullah, satu lagi Asiyah. Kalau kita bicaranya umatnya Rasulullah, banyak bonusnya. Puasa Arafah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun. Malam Lailatul Qadar, malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Beliau kan umatnya Nabi Musa, bonusnya nggak kayak umatnya Rasulullah gitu. Gimana caranya beliau bisa 4 tertinggi? Karena sabarnya bukan sabar ngadepin manusia biasa, ngadepin seancur-ancurnya manusia, Firaun. Dan sabar itu kata Allah Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10 innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Satu-satunya pahala yang ganjarannya tanpa batas unlimited itu sabar. Jadi kalau misalnya ada yang berkata suami saya lebih parah dari Firaun, bohong. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Karena Firaun udah paling parah. Dan Asiyah sanggup dengan tidak meninggalkannya. Wanita soleha mana ada yang gak mau sih? Kalau kita mau jujur-jujuran, tinggalin udah ngaco dia mah, mendingan saya cari yang lain. Tapi beliau bisa jadi tahu, bisa jadi aku bisa mendapat derajat tertinggi di surganya Allah gara-gara ngadepin manusia sang ngaco ini. Ketika akhirnya ngadepin, ya Allah ini suami selingkuh, ya Allah. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang surganya, bisa jadi bertahan dengan suami peselingkuh itu lebih baik daripada suami setia tapi kita jadi lalai. Sholatnya jadi kendor terus, ibadahnya jadi malas terus. Kalau dari sudut pandang akhiratnya. Suaminya kelihatannya baik, tapi ketika nyantai mah. Ntar aja gitu. Suami gue asik banget ya gitu. Asik, mau sholat nggak terserah. Sholatnya diborong aja buat 7 harian. Itu udah ngaco itu. Tapi ternyata dari tadi pemaparan Koko itu menarik sih. Yunda dapat ibrohnya, ternyata walaupun kita menghadapi seburuk-buruknya suami ya, seperti Firaun, Bunda Asiyah, beliau tidak ada kepikiran tuh untuk cari yang lain kan gitu, sesuai dengan apa yang kita bahas. Artinya kan berpeluang untuk satu meninggalkan, yang kedua berpeluang juga untuk nauzubillah kan gitu, mencari yang lebih baik. Tapi ternyata ibroh yang kita lihat adalah ketika bertemu nih dengan seburuk-buruknya manusia, ternyata perselingkuhan itu kan bukan menjadi solusi kan gitu. Justru ketika bertahan ternyata ada banyak ibroh yang tadi disampaikan. Sabarmu akan menjadi jalanmu ke surga, keridoanmu dalam menghadapi seburuk-buruknya suami akan menggugurkan dosa-dosa kan gitu. Jadi
Ya buat yang pelaku selingkuh, ternyata perselingkuhan itu bukan solusi ketika kita melihat pasanganku buruk banget loh gitu. Kadang kan ketika awal mula perselingkuhan itu ya, dari beberapa yang curhat ke Yunda itu, Teh Yunda suamiku itu tidak romantis. Teh Yunda suamiku itu jarang pulang. Teh Yunda suamiku itu begini. Begitupun kalau misalnya nanti suami nongkrong sama teman-teman laki-lakinya, gantian tuh. Ya kan dia cerita istriku tuh kalau istrinya. Iya, istriku tuh bawel, istriku tuh boros, apalagi di tengah ekonomi yang seperti ini dia boros, istriku nggak akur dengan ibuku kan gitu. Ya, sibuk dengan mencari keburukan-keburukan. Akhirnya ketika melihat, oh, pada satu kesimpulan istriku tidak baik, istriku tidak sempurna, suamiku tidak baik, suamiku tidak sempurna. Gimana kalau aku cari yang lebih baik aja dari dia? Nah, dari situlah itu pintu-pintu untuk perselingkuhan itu gitu. Dari mulai tidak bersyukurnya kita ketika melihat kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Tapi kan kita mungkin ya, kalau misalnya kita mau bicara mengenai tentang di masa itu ketika Bunda Asia, terus juga tentang Rasulullah gitu ya, bagaimana di masa itu orang tuh kayaknya bisa sabar banget, kayak bisa apa ya, kayak istilahnya Maryam aja, Bunda Maryam aja minta sesuatu aja langsung dikasih sama Allah gitu kan, karena saking tulusnya dan kayaknya langsung nyampe gitu. Nah ketika di sini kan semakin kita kesini kayak hati tuh makin susah gitu untuk ngejaganya gitu. Rasa sakit hati tuh kayaknya kalau misalnya mau diinin tuh, aduh gimana, apalagi perempuan biasa gitu yang mungkin kita juga kadang mau dapat ilmunya sebanyak-banyak ilmu, terkadang mengimplementasikannya susah. Apalagi perempuan tuh kan perasaan banget gitu ya. Apalagi banyak berita kayak gitu, bawaannya was-was dulu. Ini menarik. Suami gue gini gak? Suami gue meriksain handphone suami, misalnya gitu kan? Meriksain handphone suami, kemudian ngecek-ngecekin semua rekeningnya, sosmednya segala macam. Rasa was-wasnya tuh, jadi banyaknya gosip viral perselingkuhan itu ternyata berpengaruh terhadap rasa was-was pasangan gitu. Yang suami-suami yang lagi nyantai-nyantai aja bisa dapat tuduhan suuzon ya gitu. Kamu kemana aja kemarin gitu kan, bisa gitu kan. Padahal nyantai aja main PS di rumah kan gitu kan. Curhat apa gimana? Jadi boleh main PS di rumah. Seakan-akan kayak tertuju nih jadi. Baru bangun tidur tiba-tiba istri mimpi suami selingkuh. Kalau itu kisah nyata guys, kisahnya kita bangun lagi anak-anak tidur dibangunin jadi tersangka kita, kenapa? Aku ngimpi kamu selingkuh. Terus kenapa, salahku apa? Di mimpi aja salah juga gitu. Tapi ini marahnya komedi sih. Nah untuk menjaga hati gitu, kan kalau misalnya dengerin kayak gitu kayak ya Allah ya benar-benar, tapi kenyataannya tak segampang itu gitu kan. Emang rasa was-was tuh gitu. bahaya juga ya. Itu menarik banget. Yunda kemarin baru baca buku tentang bagaimana menjaga 5 tahun pernikahan di awal, karena kan Yunda sama Koko juga ini tahun kelima. Jadi ya salah satu untuk menjaga rumah tangga ya dengan iman dan ilmu kan, jadi kita juga sambil terus baca, ngaji gitu. Nah di dalam buku itu tuh penting banget. Jadi gini dibilang dalam buku itu, kita dengan pasangan itu yang paling penting adalah komunikasi. Bahkan salah satu komunikasi yang harus terus dilestarikan adalah ngobrol sesuatu yang nggak penting sama pasangan. Receh. Karena ngomongin sesuatu yang nggak penting ternyata itu penting. Saya ngeliat itu lucu banget, itu tanda kita masih deket sama pasangan. Masih ada komunikasi. Iya, ini kayak Mimi sama Pipi kan masih apa aja diobrolin, diketawain. Bukan yang nggak penting lagi. Level nggak penting, level yang nggak penting pun diomongin yang nggak penting gitu. Adalah apa gitu. Iya, berarti itu masih ada komunikasi gitu. Iya, masih ada Masih sehat. chemistry. Selama komunikasi itu bagus ya. Bagus, Apalagi kan justru. perempuan 20.000 kata tiap hari. Betul. Dan itu kalau nggak diungkapkan, dia mau ngungkapin ke siapa kan gitu. Iya, kan menariknya. terbatas nanti pergaulan istri. Tapi gara-gara dia begitu, anak saya nih paling kecil yang bontot ikut cerewet. Apa aja dia sama teman sekolahnya dia omongin apa kan? Justru bagus. Berarti dia ngomong kan daripada diem. Dia percaya sama PP-nya kan gitu. Jangan sampai dia cerita tentang apa yang dia rasakan, justru mohon maaf sama yang tidak benar gitu, teman-temannya kan gitu, yang kurang benar. Justru kalau kita nih misalnya istri apapun cerita ke suaminya itu bagus. Jadi semua yang Anak kejadian cerita di ke rumah, orang tuanya itu bagus sekali. semua yang kejadian di rumah nggak ada yang keluar rumah. Hanya di dalam tetap ada. Jadi balik-balik kita Selesai di situ. dapat report gitu ya, ngapain? Selesai di situ. Jadi Iya. yang repot itu kan ketika akhirnya nggak bisa keluar di situ, akhirnya dia nyari jalan keluar yang lain. Curhat Pas sama reuni, Iya. reuni ketemu mantan, Iya. CLBK cepat lari bau kentut. Ya, bukan. CLBK singkatannya ciluk pakai kopi. Ya Allah, ketawa
ketahuan umur ya. Ketahuan umur, aduh. Umur ya masih cilok, Mbak. Nah, terus ada juga nih, Ko sama Teh, di mana istri ini melakukan atau mengumbar aib suami karena memang mungkin pertama dia udah tabayun sebenarnya, udah beberapa kali, dan yang kedua adalah dia menjaga untuk perasaan anaknya sebenarnya, karena dia merasa ketika suaminya selingkuh ini otomatis kan perhatiannya pun jadi terbagi kan, karena Dan ya apalagi aibnya langsung tersebar gitu keluarga itu. dan juga apa namanya ya mungkin waktu sang ayah sama anaknya juga kurang dan lain sebagainya. Nah ini gimana nih? Awalnya kan mau supaya dia sadar bahwa kamu tuh punya anak-anak loh, ada anak-anak di mana nungguin. Tapi nyatanya malah ternyata aib tersebut malah mengganggu kehidupan anak-anaknya juga pasti kan. Jadi pembicaraan. Mental anak-anak. Kesian juga ya, Nah, mental ini health. gimana tuh? Bukannya sebaiknya jangan ngambil keputusan ketika marah sih. Iya. Ini kan Nabi ngajarin kan kalau lagi marah ada satu kalimat yang jika dia ucapkan akan meredakan, yaitu kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan yang tertutup. Lagi berdiri, duduk, lagi duduk, rebahan, masih panas, wudu. Udah kepalang wudu, sholat. Ya, itu kalau bicara untuk manajemen untuk ke arah sananya nasihat dari Nabi. Tapi kami pengen ngajak untuk lihat dari dilihat dari sudut pandangnya deh yuk. Karena sesuatu itu baru jadi kebaikan atau keburukan kan tergantung sudut pandangnya. Ada orang yang bela-belain keluar duit miliaran demi beli lukisan. Bagi orang yang nggak suka lukisan, ngapain sih? Ya nggak sih? Cuman kan bagi orang yang cinta lukisan itu segalanya loh bagiku. Yuk kita mesti bisa ngambil sudut pandang bahwa yang segalanya bagi kita tuh mudah-mudahan adalah Allah. Jadi ketika aku ngelakuin oke, aku puas nih, mohon maaf, berzina, selingkuh, beberapa menit. Tapi Allah meninggalkanmu, jika Allah sudah meninggalkanmu, dia bisa membuat hati istrimu meninggalkanmu, hati anak-anakmu membenci kamu. Karena anak-anakmu membenci kamu, kamu akhirnya membuat si anak itu jadi nggak suka dia perempuan, jadi nggak tertarik lagi sama laki-laki. Akhirnya anaknya terjerumus kepada LGBT. Belum lagi ternyata si perempuan yang tadi ditidurinnya itu ternyata penyakitan. Dia akhirnya mulai kena penyakit kelamin, yang ngobatin aja perlu 10 tahun ke depan. Serius, demi nikmat beberapa menit itu rela nggak kehilangan itu semua. Kalau mau bicara ininya makanya dan juga harus dikuatkan dari sudut pandang laki-lakinya. Yuk, jiwa laki-lakinya, jiwa kowawanya. Izin ya. Saya pengen ngajak semuanya berpikir, laki-laki itu kalau kamu selingkuh, yang paling berat itu sebetulnya adalah perasaan mengetahui bahwa aku telah menjadi manusia yang serendah itu.